وسلم سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوحي وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat kepada kita. Alhamdulillah, Allah kembali kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlis al-mubarak. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina أن سيدنا محمدا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها. Wa ma'na asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ma'na dan arti makna aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa makna arti aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? An ta'lama, engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan engkau meyakini, wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan, wa tu'mina, dan engkau mengimani, anna sayyidana wa nabiyyana, bahwasanya pemimpin kita dan nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi, dari kabilah Quraisy. Abdullah adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah diutus oleh Allah ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, minal insi wal jinni,
dari manusia, bangsa jin, wa Ya'juj wa Ma'juj, diutus juga kepada Ya'juj wa Ma'juj, wal malaikah, bahkan diutus juga kepada para malaikat, wa jami'il anbiya, bahkan diutus juga kepada seluruh para nabi, wal umamis sabiqah, dan umam sabiqah, umat-umat yang terdahulu, min ladun Adam, dari sejak Nabi Adam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, hatta ila nafsi, sampai Nabi dikatakan diutus juga buat dirinya dia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lianna kulla nabiyyin mab'usun ila nafsihi bi syar'in, karena seluruh nabi diutus kepada dirinya dengan syariat. Fa irsaluhu ila allati la ta'jilu irsalu tashrif, adapun pengutusan nabi kepada la ta'jil, kepada sesuatu yang tidak berakal, benda mati, hewan, tumbuhan. Irsalu tashrif itu pengutusan tashrif, kemuliaan saja. Wa amma ila fadalin, adapun diutusnya kepada manusia dan jin, as-sagalain manusia dan jin, fa irsalu taklif, itu pengutusan taklif. Taklif itu pemaksaan dalam artian wajib sholat, wajib puasa. Yang dikhitab mukallaf, orang yang mukallaf. Mukallaf itu diambil dari kata kallafa yukallifu taklifan, fahuwa mukallifun wa dzaka mukallaf. Jadi si maf'ul itu mukallaf, orang yang dipaksa. Mukallaf itu yang dipaksa, yang berakal dan sudah balik. Paksa buat apa? Buat sholat yang 5 waktu. Ente Islam wajib sholat. Ane nggak mau sholat nggak bisa, wajib sholat. Puasa Ramadan, makanya namanya mukallaf. Wa amma ilal malaikati, adapun Nabi diutus kepada para malaikat, fa mukhtalafun fi, ulama berselisih pendapat tuh. Wakil ada yang mengatakan irsalu ilaihim irsalu taklif bima yaliqu bihim. Ada pendapat ulama mengatakan diutusnya Nabi kepada para malaikat, utusan dikatakan taklif, sama kayak kita, cuma bima yaliqu bihim, dengan sesuatu yang pantas buat mereka. Wakil ada pendapat irsalu tashrif, pengutusan tashrif, kemuliaan saja, sama seperti diutus kepada makhluk selain manusia dan jin, kayak benda mati, pepohonan, ya, itu para hayawan, binatang, itu irsalu tashrif, pengutusan tashrif, kemuliaan saja. Jadi yang jelas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk Allah. Ya. Oh, di sini pertanyaannya kok dibilang diutus kepada para nabi juga, bahkan umat-umat yang sebelumnya. Artinya apa? Seorang nabi wajib mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diambil sumpah dalam Al-Quran, kalau di antara kalian mengalami, mendapati masa Nabi Muhammad, maka wajib beriman kepadanya. Itu sebutnya dalam Al-Quran, itu bisa perjanjian dalam Al-Quran. Begitu juga umat-umat yang terdahulu, wajib bagi mereka untuk mengimani kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya seperti itu. Jadi makna aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah apa? Kamu mengetahui, meyakini, membenarkan, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang Allah utus kepada seluruh makhluk. Makanya dengan dilahirkannya Nabi itu menghapus seluruh syariat nabi-nabi yang terdahulu. Wajib sudah ikutin syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan
nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah. Karena etikat ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Nabi Isa masih hidup. Rufi'a ila sama, diangkat oleh Allah ketika umurnya 33 tahun, masih muda dan belum menikah. Nanti Nabi Isa turun di akhir zaman membantu perjuangan Imam Mahdi. Bahkan yang membunuh Dajjal nanti adalah Nabi Isa alaihi salam. Turun ke bumi dan bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW, wayankih, dan nanti akan menikah dengan seorang perempuan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat tidaklah ada seorang nabi melainkan mutazawwij, menikah. Nabi Isa belum nikah, nanti menikah dengan umat Nabi Muhammad SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah, dilahirkan Nabi kita Muhammad di kota Makkah. Qala al-Bajuri, berkata al-Imam Bajuri, wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam min al-mawdi'il mu'tad aw min tahta surrah. Imam Bajuri mengatakan, apakah Nabi itu dilahirkan oleh ibundanya Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah minal mawdi'il mu'tad, dari tempat biasa ibu-ibu mengeluarkan anak, au min tahti surrah, atau Nabi dilahirkan min tahti surrah, di bawah pusar, keluarnya dari bawah pusar, di atas kemaluan. Wanukila Ibnu Sab'in, dinukilkan dari al-Imam Ibnu Sab'in, annaha kanat min tahta surrati, bahwasanya Rasulullah dilahirkan, dikeluarkan dari perut ibunya, min tahta surrati, dari bawah pusar. Kalau sekarang apa namanya itu? Sekarang begitu ya. La minal mawdi, bukan dari tempat yang biasanya kebanyakan orang keluar. Kenapa? Tanzihan lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyucian, ya, penyucian buat Nabi, min an mahallil ghadri, dari tempat yang menyedihkan, ya. Jadi orang dulu tuh, orang-orang yang gak senang sama Islam ketawain tuh, ada lahir dari situ ya, kan dari biasa, lubang yang biasa. Nah, ternyata akhir-akhir zaman ya sekarang udah terbukti deh. Banyak orang yang lahir kebanyakan sesar ya. Kalau belum mulus banget jangan bawa rumah sakit ya. Kan begitu. Nah, ini dikatakan Rasulullah lahir min tahta surrah, dari bawah pusar di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kata, begitu juga ghairuhu min jami' ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin. Begitu juga selain Nabi, dari seluruh saudara-saudaranya, minan nabiyyin, dari para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Jadi pendapat di sini bukan Nabi Muhammad saja yang dilahirkan min tahta surrah, dari bawah pusar ibunya, tapi dikatakan seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Wa Isa sallallahu alaihi wasallam biha, Nabi diutus di kota Makkah, di waktu kaunihi fi Makkah. Al-murad bi ummati dakwah kullu man da'ahu sallallahu alaihi wasallam ila iman, sawa'un ajaba am la. Wa bi ummati al-ijabah khusus man ajaba ila dzalik. Jadi di sini Nabi diutus ada di kota Makkah, ya. Ummatul dakwah la ummatul ijabah. Jadi ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah itu maknanya bi ummatil dakwah kullu man da'ahu sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila iman, kepada keimanan, baik itu orang menerima atau tidak. Itu namanya dakwatul ummatul dakwah, namanya ummatul dakwah.
Jadi yang diajak oleh Rasulullah untuk mengimani kepada Allah, beriman kepada Allah, baik yang diajak itu menerima ataupun tidak. Kalau ummatul ijabah, nah, beda. Ummatul ijabah khusus orang yang diajak oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah, tapi dia ajabah, menjawab, mengiyakan, mengimani kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatul dakwah semuanya deh, ya, baik Muslim maupun yang bukan Islam, semuanya diajak buat masuk Islam, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, urusan apakah dia mengiyakan, menerima atau tidak. Namanya ummatul dakwah. Kalau ummatul ijabah yang menerima dakwah, mengimani kepada Allah dan mengimani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hajara ila al-Madinati, dan Nabi kita hijrah. Hijrah itu faraka Makkah bi amrin min Allah taala. Rasulullah hijrah dari kota Makkah, perintah Allah, ilal Madinah, menuju kota Madinah Asy-Syarifah. Yuqalu laha Thayyibah. Ini nama lain daripada kota Madinah, namanya Thayyibah. Namanya apa? Namanya Thayyibah. Samaha bihi Sayyiduna Jibril Lailatan Mi'raj. Itu Thayyibah itu yang namain malaikat Jibril. Yang namanya siapa? Malaikat Jibril. Kapan menamakannya? Di malam Mi'raj. Ketika Nabi naik buruk bersama malaikat Jibril alaihi salam, didampingi dari riwayat Mikail di samping dirinya. Rasulullah singgah di satu tempat. Kata Jibril, inzil, turun wahai Nabi Muhammad, fasalli, dan sholatlah. Nabi turun, Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat, naik lagi, ditanya, hal tadri aina shalaita? Apakah kamu tahu wahai Nabi Muhammad di mana kamu sholat? Maka kata Rasulullah, enggak tahu. Kata Jibril alaihissalam, innaha Thayyibah wa ilaihal muhajirah. Itu adalah Thayyibah, artinya kota Madinah, dan kepada itu kota kamu nanti akan hijrah. Hijrah ke kota Madinah. Jadi nama lain kota Madinah namanya apa? Thayyibah. Siapa yang memberikan nama? Malaikat Jibril alaihi salam di malam Mi'raj. Wa yuqalu laha aidan Taubah. Nama lain kota Madinah juga namanya Taubah. Litibiha. Taubah itu baik, bagus, ya. Kenapa dinamakan Taubah? Litibiha bi hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kota menjadi baik, menjadi bagus, menjadi indah sebab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kagak hijrah ke Madinah, enggak ada apa-apa di kota Madinah. Menjadi baik, menjadi kota yang mulia sebab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama lain kota Madinah yang kedua namanya Taubah. Wa kanat qabla dzalik tusamma Yasrib. Sebelum itu Madinah namanya Yasrib namanya. Namanya Yasrib. Nah, kemudian dinamai nama lainnya adalah Madinah, ya. Wa huwal asal, kemudian ada Taubah, kemudian apa? Thayyibah. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam fiha, dan Nabi dikuburkan di kota Madinah. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita berangkat ke Madinah. Amin. Untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, salat di Masjid Nabawi. Allah anugerahkan kita umrah, yang umrah haji. Amin ya rabbal alamin. Ai fil Madinah. Jadi Rasulullah dikuburkan di kota Madinah. Itu menunjukkan kota yang mulia, di mana letak jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah beliau meninggal dunia, sahabat bertanya-tanya, bermusyawarah, ini Nabi dikuburkan di mana? Apakah di Baqi sama dengan sahabat yang lain? Akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan enggak, seorang Nabi meninggal, seorang Nabi dikuburkan di tempat di mana dia meninggal dunia.
Jadi seorang Nabi dikuburkan di tempat di mana dia meninggal dunia. Nabi pernah menyatakan demikian, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan ada di kamar beliau, di rumah beliau. Ya, kecil rumahnya Nabi, samping masjidnya Nabi sama rumah Nabi nempel di situ. Meninggalnya di situ di kamar Rasulullah sama Sayyidina Aisyah, ya dikubur di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah masih di situ tetap. Ya, nggak lama ayahnya meninggal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, ya dikuburkan ada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Aisyah masih tinggal di situ juga. Setelah khalifah yang kedua meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga minta dikuburkan sebelumnya di situ, wasiat karena teman yang akrab luar biasa, dikuburkan Sayyidina Umar. Sejak itu pindah daripada Sayyidina Aisyah. Ya, karena orang lain, ya orang lain. Kalau Nabi Muhammad suaminya, Abu Bakar Siddiq adalah ayahnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun adalah orang yang jujur, yang benar, fi jami ma akhbara bihi, di seluruh apa yang telah dikabarkan oleh Nabi. Jadi segala apa yang dikabarkan oleh Nabi itu adalah benar min Allah Subhanahu, wajib kita imani itu. Ya, seluruh yang dikabarkan oleh Nabi itu adalah benar min Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang Nabi enggak mungkin berdusta. Ada sifat wajib bagi Nabi, diantaranya apa? Sidik, jujur. Ya, kalau Kang bohong bukan Nabi namanya. Ya, Kang Ibul bukan Nabi tadi ya. Itu sifat mustahil bagi Nabi, al-kadhib. Famin dzalika, dan dari hal yang dikabarkan oleh Nabi, azabul qabri, tentang azab kubur, adanya yang namanya azab kubur. Ya, wa huwa azabul barzakh. Azabul barzakh mudhifa ila qabri li'annahu ghalib. Al-barzakh, alam barzakh, alam kubur sama. Ya, nanti kita semua bakal pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Yang dikabarkan oleh Nabi diantaranya apa? Azabul kubri, adanya azab kubur. Mesti kita yakin tuh. Nggak boleh orang Islam kagak yakin. Habis mati mah selesai dibilang lah. Kagak. Itu ada yang namanya pembalasan dari Allah, ya, jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila baik maka dibalas dengan kebaikan, apabila buruk dibalas dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya azab kubur. Dan azab kubur ini, azab kubur, nikmat kubur, itu orang yang berada dalam kubur, disebutkan dalam riwayat, itu menentukan. Makanya pernah Sayyidina Utsman Affan radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang ketiga, beliau ketika berada di hadapan kubur nangis jadi-jadinya dia. Tangis sampai tangisannya itu membasahi janggut beliau. Berarti kan air matanya keluar banyak. Ya, nangis. Ada orang menyaksikan Sayyidina Utsman nangis depan kuburan, dikritik. Ya, orang mengatakan tadhkurul jannah wan nar la tabki wa tabki min hadza. Itu orang mengatakan kamu disebut surga, neraka kagak nangis. Kok nangis sama kuburan dibilang. Orang kritik begitu. Apa jawaban Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman Affan mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu sahibu fama ba'dahu ashaddu minhu. Terus mengatakan, sesungguhnya aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kuburan itu adalah singgahan pertama dari singgahan-singgahan negeri akhirat. Jadi singgahan pertama itu alam kubur tuh. Makanya dikatakan alam kubur itu negeri akhirat. Singgahan pertamanya alam kubur. Apabila seorang selamat di dalam kuburnya mendapatkan nikmatul qabri, fama ba'dahu aisaru minhu, maka singgahan yang setelahnya lebih mudah lagi baginya. Singgahan setelahnya apa? Dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, timbang amalnya, menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Di kuburannya selamat, ya singgahan yang setelahnya gampang lagi, tinggal lewat doang, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, fa in lam yanju minhu sahibu, kata Nabi, kalau orang kagak selamat di alam kuburnya, mendapatkan azab, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka singgahan yang setelahnya lebih berat lagi baginya. Dibangkitkan kubur berat baginya, dikumpulkan di padang mahsyar berat baginya, ditimbang amalnya berat baginya, menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim berat baginya, ujung-ujungnya masuk neraka Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Jadi alam kubur menentukan, dan yang nemenin kita, yang menyelamatkan amal soleh di situ. Yang nemenin kita nanti di alam kubur amal soleh kita. Anak kita nggak ngikut, harta kita nggak dibawa. Makanya Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita salathatun, akan ikut dengan mayit salah satu 3 hal. Ya, mayit nih lagi digotong, dibawa ke kuburan. Dibawa mana? Karet, manggisan gitu ya. Ini yang ikut 3 deh. Ahlu, keluarganya ngikut nganterin. Wa malu, hartanya ngikut juga nganterin. Mayit punya mobil, punya motor, ya anaknya bawa nganterin, betul. Ya. Wa amalu, dan yang ketiga amalnya ngikut juga. Wa fayarji usnani wa yabqa wahidun, kata Nabi Muhammad, yang 2 bakal pulang. Selesai dikuburin, ya yang 2 pulang. Apa? Ahlu, keluarganya pulang. Mana mau di situ anaknya terus-terusan. Ya, habis mendet tanah emak bapaknya, ya pulang dia. Betul. Hartanya pulang nggak? Pulang. Motor si mayit dibawa sama anaknya. Besok bang ojek dibilang ya. Wa yabqa wahidun, yang tetap 1 doang yang sama mayit. Amaluhu, amalnya si mayit. Nanti kita pikirin deh ntar deh. Ya, harta kita gak bawa. Anak kita ya gak mau deh. Masa mau nemenin kita di situ? Ya, paling banter habis sore doang, pulang udah ya. Kan begitu. Paling lama begitu, besok udah lupa udah. Makanya cetak anak yang soleh, biar tetap doain kita, ya kita meninggal terus anak perhatian sama kita, kirimin Fatihah, bacakan Quran buat orang tuanya, itu anak soleh. Itu anak soleh, nikmat yang luar biasa. Jadi yang dikabarkan sama Nabi, dikatakan minal mughayyabat, dari perkara-perkara yang gaib itu ya. Minal ahkam wal umur al mughayyabat, dari hukum-hukum yang dikabarkan oleh Nabi, wajib kita imani, wajib kita percaya bahwasanya itu benar. Wal umur mughayyabat, perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi, wajib untuk kita imani, wajib untuk kita mempercayainya. Bal jami' aqwalihi, bahkan seluruh ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib. Faman ankara syai'an min dzalik, kata Imam Nawawi, siapa orang yang mengingkari sesuatu dari itu yang dikabarkan oleh Nabi, baik dari al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, maupun perkara-perkara yang gaib, dari itu alam kubur, ya hari kebangkitan, nikmat kubur, ditanyanya di kuburan oleh malaikat munkar dan itu kan perkara yang gaib itu yang dikabarkan sama Nabi, wajib untuk kita imani. Siapa yang mengingkari, wa kana ma'luman minad din bil darurah kafar, dan itu termasuk perkara yang maklum,
yang diketahui dalam agama secara darurat, mesti ya diketahui baik orang awam maupun bukan orang awam tahu bahwasanya nanti di kuburan ada namanya nikmat kubur, ada azab kubur. Bahwasanya nanti ada yang namanya hari kiamat, dibangkitkan manusia dari kubur. Bahwasanya tahu nanti bahwasanya akan dikumpulkan di badan mahsyar, adanya surga, adanya neraka. Ini perkara maklum minad-din bil darurah, yang orang awam juga tahu, paham. Ya, kalau kita mengingkari maka hukumnya bisa kufur. Na'udzubillah min. Jadi hati-hati tuh. Kalau orang-orang nggak percaya sama hari kiamat, kufur tuh. Ya, dia nggak percaya sama hari kiamat. Nggak jelas dibilang nggak jelas. Nggak jelas apa? Nabi udah kabarin, wajib bagi kita mengimani apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa na'imuhu, perkara yang gaib diantaranya tadi azab kubur, ada nikmat kubur, ada nikmat kubur. Di antara nikmat kubur apa sih? Famin na'imihi tausi'uhu, kuburannya diluaskan sama Allah. Ya, ada lentera terang di situ. Ya, bahkan fathu tabah fihi minal jannah. Bahkan di antara nikmat kubur disebutkan di kuburannya ada jendela kecil tuh ya. Jendela yang melihat ada surga di situ. Ya Allah, kesabaran main di situ. Bahkan orang yang mendapatkan nikmatul kubur, dia berada di kuburan menunggu masuk surga Allah kagak lama sebentar. Digambarkan dalam riwayat bagaikan lamanya seperti orang sholat. Orang sholat sebentar kayak lama tuh. Terus sebentar. Ya begitu aja udah. Ya. Tapi yang dapat azab kubur, wah lama banget ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa su'alul malakin munkar wa nakir. Juga wajib kita mengimani yang dikabarkan oleh Nabi, termasuk minal mughayyabat, perkara yang gaib, yaitu pertanyaan dua malaikat, namanya munkar sama nakir. Wa innama sumiya hadzan al-malakan bidzalik li'annahuma ya'tiyani al-mayyita bi surati munkar. Nanti keduanya bakal datang kepada mayit dengan rupa yang munkar, angker tuh ya. Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan ya kita ketemu sama munkar nakir baik-baik aja ya. Ya. Bahkan dikatakan bahwasanya ini munkar nakir wa huma lil mu'min ta'i, buat orang mukmin yang taat, wa ghairihi ala sahih, namanya munkar wa nakir. Lakin yarfagani bil mu'min, nah dengan mukmin yang saleh lembut dia. Wa yaqulani lahu idza ufika lil jawab nim naumatal arus. Nanti kan ada pertanyaan tuh, man rabbuka wa man nabiyuka, ya, wa man ikhwanuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, betul, siapa imam kamu, Al-Quran. Ini kalau bisa jawab semuanya, maka munkar nakir bilang apa? Nim naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, dia bilang. Ya, nyenyak, gembira, tinggal tunggu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ba'thi, juga wajib kita mengimani adanya hari kebangkitan. Ibarat an ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim. Ini hari kebangkitan, dibangkit dihidupkan mayit, wa ikhrajihim, dan dikeluarkan mereka min kuburihim, dari kuburan mereka. Semuanya kita bangkit nanti. Ya, dalam keadaan kurianan telanjang. Udah gak ada yang nafsu lagi udah ya. Udah pada mikirin semua masing-masing udah. Bahkan nanti apa? Yauma yafirul mar'u min akhi, orang lari dari saudaranya. Bahkan anak lari daripada orang tuanya lari daripada anaknya. Yang kenal di dunia lari satu sama lain. Kenapa? Khawatir dia tuh orang nuntut buat kita. Ini orang pernah zalimin ini kesempatan dia ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari yang dahsyat luar biasa.
Itu hari kebangkitan, dibangkitkan semuanya. Ya. Nah, ba'da jam'il ajza' al-asliyah, setelah dikumpulkan bagian-bagian jasad yang asli. Allati min sya'niha al-baqa' min awalil umur ila akhiri, dari permulaan umur sampai akhir umurnya dia. Pernah Nabi SAW disebutkan dalam syarahnya bahwasanya anna Abi Ubay bin Khalaf khasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang kafir Quraisy bernama Ubay bin Khalaf. Dia mendebat Nabi fi inkaril ba'thi, dalam mengingkari hari kebangkitan. Wa atahu bi azmin balin yaftatihu bi yadihi. Ini Ubay bin Khalaf pengen debat Nabi Muhammad di depan orang-orang. Dia bawa tulang yang udah rapuh sambil dihancurkan itu tulang dengan tanahnya. Wa qala, berkata kepada Nabi Muhammad, atarallahu yuhyi hadza ba'da ma bali. Wahai Muhammad, apakah Allah ini akan menghidupkan ini tulang yang telah hancur? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, na'am, ya, akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yab'asuka wa yudkhiluka nar, dan Allah akan membangkitkan, mengumpulkan lagi semuanya, jasad yang udah habis segala macam kembali seperti semula. Dan Nabi katakan, wa yudkhiluka nar, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ubay bin Khalaf, dibilang begitu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hasyar, juga wajib kita beriman dengan yang digambarkan oleh Nabi dari perkara yang gaib. Wal hasyar ibarah an sawqihim jami'an ila mauqif, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Ini dahsyat luar biasa. Di padang mahsyar kita dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala, didiamkan sama Allah, marah Allah yang murka luar biasa. Bahkan manusia ini banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Matahari kagak jauh sama kita, keringatan terus. Di sini timbul pertanyaan, kok kagak mati matahari dekat, kata dia. Ini udah kagak mati lagi udah. Nah, ini udah nggak ada kematian lagi udah. Udah nggak ada yang namanya kematian lagi. Dikembalikan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di antara orang-orang yang diselamatkan disebutkan dalam riwayat al-mu'adhdhinun, orang yang suka gemar adzan, yang tukang adzan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, al-mu'adhdhinun atwalun nas a'nadan yaumal qiyamah. Atwalun nas a'nadan yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka mengumandangkan adzan adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Dimaknai sama ulama zahir hadis, benar-benar lehernya nanti dipanjangkan. Karena ada riwayat banyak manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Leher panjang selamat dia ya. Kalau bayar segini. Nah, ini dimaknai seperti itu. Nah, ini yang kagak abang gimana? Ini ketika Rasulullah menceritakan fadilah tentang orang yang mengumandangkan azan, sahabat yang kagak azan, ghibthah. Kalau ghibthah ini bahasa kitanya iri yang baik. Ya, kalau hasud itu iri yang jelek. Kalau hasud, orang ada nikmat, itu yo mudah-mudahan tuh nikmat yang dikasih Allah buat dia hancur habis, hilang, buat aneh aja. Itu namanya hasud, dengki namanya itu. Nggak senang orang dapat nikmat. Kalau ghibthah, saudaranya mendapatkan nikmat, senang dia. Cuma kepengen juga, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan juga begitu. Nah, itu gak jadi masalah, itu mahmud, itu terpuji namanya. Ini sahabat Nabi ketika Rasulullah menceritakan tentang fadilah orang-orang yang mengumandangkan azan, sahabat ghibthah. Wahai Nabi, kami kagak azan gimana nih ya? Dan begitu. Kata Rasulullah, kalian yang kagak azan, qulu kama yaqulul mu'adzin. Ingin mendapatkan itu fadilah, ucapkan apa
yang diucapkan oleh orang yang azan. Artinya apa? Jawab azan. Kalau azan berkumandang, diam dulu. Kadang-kadang main jatuh, main kerambol terus jalan terus ya. Jangan. Lagi nonton TV, ya azan berhenti dulu. Jawab azan. Bahkan orang yang sering gemar menjawab azan, yurisu husnul khatimah, mewariskan hati ala husnul khatimah. Sebaliknya, yang kagak peduli dengan menjawab azan, masa bodoh, tetap sibuk dengan urusan dia tanpa menjawab azan, waliyadu billah min dzalik, yuris menyebabkan su'ul khatimah, mati ala su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar, itu luar biasa. Wal qiyamah, kemudian perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad adanya hari kiamat. Wa awwaluha fajru yaumil jum'ah. Ya, permulaan hari kiamat dapat bocorannya. Ya. Itu mulanya fajar yaumil jum'ah. Mulanya dari subuh pada hari Jumat. Ada bocoran hari Jumat kiamat. Cuma kapannya kagak ada yang tahu di situ. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan Rasulullah pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang Nabi ketika itu sedang kumpul sama sahabat, malaikat Jibril datang kepada Nabi nyaru. Nah, dengan seorang pemuda yang tampan, yang tidak nampak darinya tanda orang yang musafir, bersih penampilan orang asing. Datang bertanya kepada Nabi, di antara pertanyaannya ya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, tentang hari kiamat. Kapan tuh hari kiamat? Nabi jawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, yang ditanya enggak lebih tahu dari yang nanya. Artinya apa? Yang nanya sama yang ditanya sama-sama kagak tahu kapan hari kiamat, karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma dapat bocoran kiamat terjadi pada hari Jumat, fajar, subuh. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, kalau tiba hari Jumat ini makhluk lain seperti al-jamadat, benda-benda mati, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, semua makhluk Allah kalau datang hari Jumat illa saladin, kecuali manusia dan jin, doang kekecualian. Selain dua itu mereka takut semuanya. Jangan-jangan di hari-hari dia begitu. Kalau kita mah gak takut ya. Banyak maksiat juga pada hari Jumat. Hari keramat Jumat tuh. Itu dikatakan al-qiyamah, al-ya allati ta'umun nas wa ta'tihi baghtah. Datang secara tiba-tiba. Wa ta'khudhuhum akhdha wahidah ala ghaflah fi yaumil jum'ah. Ya, fi ghairi syahrin ma'lum wala sanah ma'rufah. Harinya ketahuan hari Jumat, bulannya kapan enggak tahu, tahunnya kapan juga enggak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu yaumil qiyamah minan nufkhati tsaniyah. Ya, jadi ada tiupan nufkhah, trompet malaikat. Siapa itu? Kan istri ada beberapa. Malaikat peniup trompet ya. Malaikat apa? Israfil ya. Tiupan kedua semuanya tuh ini itu permulaan daripada hari kiamat. Allah ya. Yaumin kana miqdaruhu alfa sanah mimma tu'adun. Wal hisab, kemudian wajib juga kita imani itu. Imani apa? Perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi. Wal hisab, ya, adanya hisab. Ditimbang amal kita, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan dibalas oleh Allah. Sebagaimana juga kemaksiatan sekecil apapun yang kita kerjakan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tauqifullah an-nas ala amalihim khairan kanat aw syarran, qaulan kanat aw fi'lan. Yang mudah-mudahan kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Amin. Karena hisab berat ini, hisab berat luar biasa. Dunia dikatakan yang kita miliki itu dihisab semua. Halaluha hisab wa haramuha hisab. Yang halalnya dihisab dunia, yang haramnya jadi siksa buat kita.
Ini dapat dari mana? Dikeluarkan kemana? Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sawab wal 'adab, juga wajib kita imani perkara yang gaib yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, adanya as-sawab, ganjaran pahala, ma yastahiqu minar rahmah wal maghfirah min Allah wa syafa'an min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'adab, juga ada yang namanya adab, siksaan, wajib kita imani juga. Wal mizan, wajib kita imani juga adanya mizan, timbangan amal baik dan timbangan amal buruk. Ada riwayat di manusia semuanya amalnya ditimbang itu, nggak ada yang terzalimi satupun. Di hadapan Allah ahkamul hakimin. Ada satu riwayat menarik begini. Nabi Adam alaihissalam, beliau itu diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahta al-'arsy, tempat yang tinggi. Beliau menyaksikan dari zuriyahnya ada yang digiring ke neraka, ada yang digiring ke surga Allah. Tapi Nabi Adam perhatian sangat ekstra kepada umat Nabi Muhammad SAW. Setiap kali umat Nabi Muhammad yang akan digiring ke dalam neraka Allah, Nabi Adam teriak, manggil-manggil, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Ahmad. Ahmad nama lain dari Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, labbaik ya Abul Bashar, iya wahai bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, itu ada umatmu yang sedang dibawa oleh malaikat Allah, digiring ke dalam neraka Allah. Maka kata Rasulullah apa? Aku sing-singkan sarungku, kuatkan, lari kencang, ngejar Nabi Muhammad. Itu paling repotnya orang, paling sibuknya orang. Itu ngurusin kita nih, ngurusin kita. Dikejar. Nabi bilang, wahai para utusan Allah, para malaikat Allah, bifu, berhentilah kalian. Malaikat mengatakan, nahnul gilal, kami ini adalah hamba-hamba Allah yang tegas. La na'sillah ma amarna, yang kami enggak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada kami. Nabi putus asa, langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, ya Allah, Engkau telah berjanji kepadaku tidak mengecewakan aku terhadap umatku. Allah. Akhirnya apa? Terdengar suara min kibalillah, ati'u Muhammadan. Para malaikat, taatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Nah, akhirnya berhenti itu malaikat yang bawa umat Nabi yang pengen nyemplungin ke neraka. Akhirnya apa? Diperiksa ulang, ditimbang amal. Nabi Muhammad mengeluarkan dari lepitan daripada sarungnya, begitu bahasa kita, ada kertas kecil sebesar unmulah, ruas jari segini. Ini diletakkan sama Nabi Muhammad di timbangan, anak timbangan dunia, begitu sama. Yang sebelah kanan, sehingga timbangan yang amal baiknya lebih berat daripada timbangan buruknya, sehingga mustahik, berhak ini hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap daripada umat Nabi yang selamat, timbangannya berat, maka teriak itu malaikat, sa'ida, beruntung ini orang, wa sa'ida jadduh, senang kakeknya Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya pengen digiring dah ke dalam surga Allah. Ini hamba bilang kepada malaikat, wahai para malaikat Allah, berhenti. Saya mau tanya, tuh orang tadi siapa yang nolongin saya? Dibilang. Dia kata, itu siapa tadi? Orang yang nolongin saya. Dihadapkan kepada Rasulullah. Dia bilang, aku nggak pernah melihat wajah yang setampan seperti tampannya wajah engkau, yang sewangi seperti wanginya engkau. Kata Nabi Muhammad, siapa? Ditanya, siapa kamu? Wahai orang yang menolong saya. Kata Rasulullah, amma ta'rifuni? Apakah kamu nggak kenal saya? Ana nabiyuka Muhammad. Saya nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah tadi yang kecil, kertas yang kecil yang seukuran daripada ruas jari, itu adalah bacaan selawat kamu yang kamu baca ketika di dunia, disimpan menjadi penolong, dan aku akan memberikan syafaat
Kata Nabi Muhammad, untuk orang yang berselawat kepada aku. Oke, kalau begitu, perbanyaklah baca selawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua itu Nabi orang yang paling repot dia, luar biasa. Nunggu di mana-mana, nunggu di jembatan Shiratal Mustaqim, di padang mahsyar nanti, di timbangan. Nabi nunggu umatnya. Siapa yang celaka? Nabi paling repot itu orang. Ya, yang luar biasa. Yang surga belum dimasuki sama siapa-siapa itu. Karena haram dimasuki oleh siapapun sebelum Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini umat pilihan yang terakhir, tapi yang pertama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyurat wan nar, dikatakan wan nar wal jannah wan nar. Juga wajib kita mengimani adanya surga Allah, adanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mengingkari kufur tuh naudzubillah. Jadi wajib yang dikabarkan sama Nabi kita meyakini adanya surga, adanya neraka. Wasyirat dan jembatan Shiratal Mustaqim, semuanya kita bakal nyebrangin nanti. Yariduhul awwaluna wal akhirun, akan menyeberang di atasnya orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang. Akan lewatin nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim yang dimaknai jisrun mamdudun ala matni jahannam yariduhul awwaluna wal akhirun. Jembatan yang panjang yang terbentang di atas neraka jahanam. Ya, ini bukan Suramadu lagi, bukan ya? Nah, enak mobil bisa lewat. Ini enggak, jembatan yang panjang yang terbentang di atas neraka jahanam. Yariduhul awwaluna wal akhirun, orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang akan nyebrang di atasnya. Disifati oleh Nabi Muhammad apa? Kata Rasulullah, tajamnya itu kesif. Dikatakan wa adaku minasy'ar, dan lebih halus daripada rambut. Wa ahadu minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Itu jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, kita mohon kepada keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini kita baca serem juga nih ya, wajib kita imanin ya. Nggak boleh tuh seorang di antara kita yang mengingkari akan perkara-perkara yang gaib tadi yang kita baca, yang telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita imani itu adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah. وكما وأسلافنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا على نطى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحو بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبل وآله وصحبه صحبي والحمد لله في المدح والثناء. صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى